Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang kelima dari rangkaian Ramadan kita di tahun ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan semangat iman. Nikmat sehat dan nikmat iman itulah yang membuat kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah bisa menghapus dosa dan bisa mengangkat derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita juga dimudahkannya untuk bermajelis. Mudah-mudahan majelis ini tidak sebagai penghalang untuk sholat satu juz. Karena tadi saya dengar itu, kalau tidak ada kajian maka satu juz, tapi kalau ada kajian jadi setengah. Ini kayaknya majelis ini jadi penghalang. Kalau begitu nanti kita 10 menit, 15 menit kita bisa selesai. Ala kulli hal, mudah-mudahan majelis ini bisa menjadi wasilah bagi kita bersama untuk mendapatkan ilmu, dan dengan ilmu itu kita bisa paham dengan agama kita dan semakin sempurna pula pelaksanaan agama kita dalam keseharian. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita benar-benar mencintainya. Mudah-mudahan kita benar-benar merindukannya. Kita harus cinta beliau karena beliau cinta kita. Kita harus merindukan beliau karena beliau sangat merindukan kita. Mudah-mudahan cinta kita kepada beliau membuat kita bisa selamat di padang mahsyar. Karena kata Rasul di mahsyar kelak, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kalau seandainya kita mencintai Nabi, maka di mahsyar kelak insyaallah kita akan bersama beliau. Tapi kalau kita memberikan cinta kita kepada selain beliau, selain Rasul, kita khawatir di mahsyar kita tidak selamat. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat insyaallah dan bisa mendapatkan minuman yang langsung dituangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari telaganya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Untuk kajian kita pada malam hari ini, saya ingin berbagi dengan kita bersama dalam hal tadabbur sebuah ayat, yang ayat itu memang ayat yang paling sering diulang-ulang, khususnya dalam bulan Ramadan. Itu adalah ayat yang pertama dari 5 ayat Ramadan. Karena ayat Ramadan itu, ayat puasa itu ada 5. Al-Baqarah 183 sampai 187. Itu semua rangkaian Ramadan. Kalau seandainya kita mau paham masalah-masalah yang ada, perkara-perkara dalam Ramadan, pahamilah 5 ayat itu. Bagaimana para ulama memberikan penjelasannya. Mulai dari kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam
terus nanti ayyama ma'dudat, terus nanti syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Pada ayat yang keempatnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan pada yang kelimanya adalah uhilla lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Inilah 5 ayat Ramadan. 5 ayat yang berkaitan dengan ibadah-ibadah selama bulan Ramadan. Melalui ayat ini kita akan paham siapa yang wajib untuk berpuasa. Kapan puasa itu dimulai? Apa tujuan puasa dilaksanakan? Siapa yang boleh untuk tidak berpuasa? Kalau dia tidak berpuasa, bagaimana pula cara menggantinya? Berpuasakah gantinya atau fidyah? Apa amal-amal unggulan yang ada di dalam ibadah Ramadan kita? Semua disampaikan dalam ayat tadi. Bahkan pada bagian terakhir dari ayat itu Allah bicara tentang i'tikaf, karena salah satu dari amal unggulannya adalah i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jadi ambil tafsirnya, tengok bagaimana para ulama memberikan penjelasan untuk 5 ayat itu, insya Allah kita akan mengerti dengan sebahagian besar masalah-masalah yang ada dalam Ramadan. Saya ingin ambil satu ayat yang pertama saja. Mudah-mudahan kita punya waktu yang tidak terlalu lama untuk membahas satu ayat yang pertama tadi itu, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan juga bagi orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian dengan berpuasa itu bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini satu ayat yang saya yakin semua kita sudah paham dengan apa yang ada di dalam kandungan ayat itu. Tapi masih perlu untuk ditadabburi ayat itu. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan melalui ayat ini. Yang pertama, kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini adalah nida'ur rahman li ahlil iman. Nida, panggilan Allah yang maha penyayang, li ahlil iman, bagi orang-orang yang beriman. Jadi Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menulis sebuah buku, judul bukunya itu Nida'ur Rahman li Ahlil Iman. Beliau kumpulkan semua Nida'ur Rahman yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Lalu beliau berikan penjelasannya. Salah satu dari Nida' Ar-Rahman itu adalah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah sebuah panggilan kasih sayang yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentu saja untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini benar-benar panggilan kasih sayang, karena yang dipanggil oleh Allah dengan menyebut sebuah sifat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling dicintai oleh Allah? Ketika kita mengabulkan panggilan Dia, dan itu hanyalah oleh orang-orang yang beriman. Kalau kita bandingkan dengan nida, panggilan-panggilan Allah untuk umat yang sebelumnya, Allah panggil langsung dengan menyebut kabilahnya. Umpamanya, ya Bani Israel, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Tetapi untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut oleh Allah dalam panggilannya adalah
sifat dan itu yang paling dicintai oleh Allah adalah iman. Hei orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman berarti orang-orang yang tunduk. Orang beriman berarti orang-orang yang memang sudah siap untuk mengabulkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena kata Ibnu Abbas, apabila ada ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Qur'anul Karim, maka akan ada beberapa kemungkinan setelahnya. Pertama, ada sebuah perintah untuk dilaksanakan, atau kemungkinan yang kedua, ada sesudahnya larangan untuk ditinggalkan. Meninggalkan larangan dan melaksanakan perintah, ketundukan itu hanya ada bagi mereka-mereka yang beriman. Sehingga ketika kita dipanggil dengan ya ayyuhallazina amanu, maka kita harus berbangga karena kitalah orang-orang yang seharusnya tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imma perintah untuk dikerjakan, imma larangan untuk ditinggalkan. Ternyata kalau dilihat dalam catatan sejarah, disinilah ternyata perbedaan yang sangat besar antara umat Nabi Muhammad SAW dengan umat-umat sebelumnya seperti Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Umat Nabi Muhammad SAW ketika dipanggil oleh Rasulnya sendiri untuk melaksanakan satu ibadah, mereka mentaatinya, mereka melaksanakannya, mereka tidak banyak tanya. Tapi berbeda nanti dengan apa yang menjadi kebiasaan orang-orang Bani Israel, apa yang menjadi kebiasaan orang-orang Yahudi. Ketika nabinya menyampaikan sesuatu, mereka tidak langsung menerima, tapi mereka banyak tanya, bahkan mereka mempersulit diri mereka sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan di hadapan perintah yang datang dari nabinya. Apa contohnya? Ketika Nabi Musa mengatakan dalam Al-Quran diceritakan dalam Al-Baqarah, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akunna minal jahilin. Apa kata Nabi Musa? Ini ayat ini menceritakan Nabi Musa kepada kaumnya. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Berarti perintahnya datang dari Allah. Isi perintahnya adalah menyembelih sapi betina, dan perintah itu disampaikan oleh nabinya. Apa sikap Bani Israel, apa sikap orang Yahudi sebagai umat Nabi Musa ketika itu? Qalu atattakhidhuna huzwa, atattakhidhuna huzwa. Jangan buat galak juan itu tiba pesawat. Apakah kamu mengambil kami sebagai orang yang bermain-main? Dikiranya perintah itu perintah yang main-main. Itu kan perintah itu datang ketika ingin mencari tahu ada seseorang yang terbunuh, lalu siapakah kira-kira yang membunuh orang ini. Jadi untuk mengetahuinya tentu orang itu yang ditanya. Cara menghidupkannya dengan memukul orang itu dengan ekor sapi betina yang sudah disembelih untuk mengetahui. Tapi oleh orang Yahudi ketika itu kok main-main kan, iyo apa hubungannya? Padahal yang menyuruh adalah nabinya sendiri. Nabinya sendiri. Jadi nampak oleh kita kalau umat Nabi Muhammad SAW ketika datang sebuah perintah, mereka dengan taat mengerjakan perintah itu. Puasa, kata Rasul, puasa. Bahkan mereka ingin melaksanakan puasa lebih dari yang seharusnya. Kalau Ramadan itu menjadi satu kewajiban,
Tapi ada nanti puasa-puasa sunnah yang dianjurkan. Ada di antara mereka yang ingin mengerjakan puasa lebih dari batas yang dibolehkan oleh agama. Seperti 3 orang yang ingin menandingi Nabi itu kan. 3 orang ingin menandingi Nabi. Apa kata salah satunya? Saya akan puasa terus, tidak akan buka. Tidak ada hari di mana saya berbuka, saya akan setiap hari berpuasa. Berarti kan ingin mengerjakannya lebih dari batas yang diperintahkan. Sementara Yahudi banyak tanya, banyak pertimbangan, panjang mikirnya, seolah-olah perintah Nabi tidak nyambung. Apa hubungannya orang mati ini sama ekor sapi betina? So dia kan kojon ya, lalunya Nabi nyuwur Pak. Jadi kalau seandainya ada orang-orang hari ini dia beriman tapi tidak juga puasa, sama dia aja, sama pikiran berarti dengan banyak tanya di hadapan perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu menggambarkan kekuatan iman umat Nabi Muhammad dibanding kekuatan iman orang-orang Yahudi terhadap perintah nabinya sendiri. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq di Gua Thawr, itu menuju perjalanan untuk hijrah ke kota Mekah. Dicarilah sekeliling kota Mekah itu orang yang berdua ini, Rasul dengan Abu Bakar, oleh komplotan orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy. Tak ketemu. Tempat terakhir yang mereka kunjungi adalah Gua Thawr. Ala sampai Surakah itu ke bibir Gua Thawr itu. Tiba-tiba laba-laba membuat sarangnya. Ada pula burung terbang-terbang di pintu gua itu. Katanya, nah kalau jendeko gua enggak kena ada orang dalam katanya. Abu Bakar di dalam sudah ketakutan. Rasul menenangkan Abu Bakar. Karena Abu Bakar ngomong, ya Rasulullah, orang udah detik ketinggiannya. Kok mandangnya ke bawah, roh nampak wadahnya. Apa kata Rasul? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Enggak usah takut, enggak usah gentar, enggak usah sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Rasul di situ menggunakan kata ma'ana. Coba bayangkan dengan kata yang diucapkan oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa bersama kaumnya sampai ke tepi lawi, Firaun di belakang. Kok lawi kah? Tidak ada jalan lah. Apa kata umat Nabi Musa ketika itu? Dan mereka adalah kaum Yahud. Inna la mudrakun. Alal Musanya dapat awak adanya. Qala kalla. Enggak. Inna ma'i Rabbi. Sayahdini. Sesungguhnya bersama saya ada Rabb saya. Dia yang akan memberikan petunjuk. Coba bayangkan, Nabi Musa bersama umatnya yang sebegitu banyaknya, Nabi Musa mengatakan, Inna ma'iya Rabbi sayahdini. Sementara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Abu Bakar merasa takut, Nabi Muhammad mengatakan, la tahaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Padahal Abu Bakar cuma satu orang. Nabi mengatakan bersama kita ada Rabb kita. Tapi Nabi Musa hanya mengatakan ma'i, bersama saya. Kan seolah-olah tidak ada kan? Yang seorang tadi ma'ana. Apa kata Syekh Atiyah Muhammad Salim dalam sebuah majelisnya dulu di Masjid Nabawi? Saya dapat ilmu ini dari beliau. Dari ayat ini kita tahu bahwa iman Abu Bakar lebih kuat dari iman seluruh orang Yahudi ketika itu. Sebab dia sendiri saja Nabi mengatakan Rabb bersama
bersama kita. Sementara Nabi Musa dengan sekian ribu orang Bani Israel yang bersama dia. Tapi Nabi Musa tidak mengatakan ma'ana rabbuna, tapi inna ma'iya rabbi, saya dini. Oleh karena itu wajar kita dipanggil sebagai ya ayyuhallazina amanu. Allah sudah akui berarti kita sebagai orang yang beriman. Dan banggalah ketika kita menjadi orang yang beriman itu. Oleh karena itu, setiap kali ada ayat dalam Al-Quranul Karim yang diawali oleh ya ayyuhallazina amanu, kita wajib merasakan bahwa ayat itu tujuannya adalah kita. Jadi kalau ada ayat ya ayyuhallazina amanu aku dayan makasui. Kalau ada perintah itu berarti saya yang diperintahkan oleh Allah. Kalau ada larangan sesudahnya berarti saya yang dilarang oleh Allah. Karena saya adalah orang beriman. Banggalah menjadi orang-orang yang diakui imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dipuji kita melalui panggilan itu dan disambut dengan penuh ketaatan. Kalau yang dipanggil adalah sebutan namanya, berarti belum pasti, tidak nampak di situ kekuatan keimanan dia. Karena yang dipanggil adalah ya Bani Israel. Tidak disebutkan di situ sifat-sifat yang memang itu yang menonjol atau sifat yang dibanggakan. Tapi ketika dipanggil ya ayyuhallazina amanu, sesungguhnya kita dipanggil dengan sifat yang paling membanggakan. Dan tidak ada yang membuat kita selamat dalam kehidupan kita ini melainkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mengharuskan kita merasa bahagia itu adalah ketika kita diberikan hidayah iman oleh Allah. Itu bukti bahwa kita dicintai oleh Allah. Kalau seandainya kehidupan kita selalu saja bahagia dengan banyaknya harta, kita tidak bisa mengatakan itu bukti bahwa Allah mencintai kita. Karena ternyata orang-orang yang tidak beriman pun diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya dalam kehidupan kita setiap kali kita incar-incar satu jabatan, selalu saja Allah berikan, selalu dapat. Nak jadi RT jadi RT-nya, nak jadi RW jadilah RW, lurah jadilah lurah. Ayah sayang Allah kadang-kadang. Enggak. Bukti sayang Allah kepada kita bukan ketika Allah mudahkan mendapatkan jabatan. Tapi bukti Allah sayang kepada kita ketika Allah mudahkan kita untuk beristiqamah di atas iman, istiqamah di atas hidayah. Oleh karena itu, panggilan puasa ini adalah panggilan yang langsung datang dari Allah, ditujukan kepada orang-orang yang Dia cintai, yaitu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk kata pertama, ya ayyuhallazina amanu. Yang kedua yang perlu untuk kita tadabburi ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ada sedikit berbeda cara pensyariatan kewajiban puasa dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau untuk ibadah sholat umpamanya, bagaimana cara Allah memerintahkan kita untuk sholat? Aqimus shalah wa atuz zakah. Itu langsung diperintahkan. Kerjakanlah sholat, tunaikanlah zakat. Atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi untuk ibadah puasa berdasarkan kepada ayat yang kita baca tadi, dan ini adalah ayat sebagai dalil pensyariatan untuk ibadah Ramadan kita, di mana tidak disebutkan dalam bentuk perintah, tetapi langsung dikatakan di situ kata kutiba, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Ini sudah pasti yang mewajibkan adalah Allah. Tapi di situ tidak disebutkan Allahnya. Karena kalau dalam ilmu nahwu itu namanya bina lil majhul. Apalagi ibadah puasa
ibadah merupakan sebuah ibadah yang ya secara naluri memang cenderung untuk ditinggalkan, karena diminta untuk meninggalkan sesuatu yang selama ini sangat biasa untuk dilakukan. Ternyata kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, beberapa bentuk kutiba yang ada untuk pensyariatan sebuah hukum itu nampaknya memang adalah untuk sesuatu yang manusia cenderung untuk meninggalkannya. Apa contoh? Sebelum kutiba dalam Ramadan itu, sebelum kutiba ayat Ramadan itu ada kutiba sebelumnya. Beberapa ayat sebelumnya. Di antaranya adalah kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan bagi kalian untuk qisas. Qisas itu apa? Qisas itu membalas dengan yang setimpal. Kalau membunuhnya, bunuh pula. Kalau seandainya ada orang yang terlanjur membunuh, dia harus menyerahkan dirinya agar dibunuh. Iko menyerahkan diri untuk dibunuh, tidak senang. Menyerahkan diri sengaja untuk dibunuh. Hanya benar-benar oleh orang yang beriman. Seperti kisah yang terjadi pada masa Umar itu kan, ada seorang pemuda asing yang datang ke kota Madinah, tiba-tiba dia membunuh seorang kakek, seorang kakek, orang tua maksudnya. Karena orang tua itu membunuh ontanya yang masuk ke dalam kebunnya. Dia orang asing di letak nunto situ deh, unta masuk ke kebun. Oleh pemilik kebun dibunuh onta ini karena onta merusak kebun. Pemuda asing tadi merasa sangat terzalimi. Apa itu? Inyo datang dari jauh, ikolah kendaraannya untuk pulang. Kendaraan kebun kena bunuh. Karena saking marahnya dibunuhlah orang tua tadi oleh Umar bin Al-Khattab. Tetapi ketika anak bapak yang meninggal tadi tahu, dipegang pemuda itu dan dibawa kepada Umar bin Al-Khattab, ya Amirul Mukminin, tolong qisas orang ini karena dia telah membunuh orang tua kami. Tidak ada cerita kecuali harus diqisas, karena itu adalah hukum Islam. Ditanya oleh Umar, kenapa kamu bunuh begini? Ya, berarti kamu membunuh dan qisas harus ditegakkan. Pemuda tadi mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya ini orang asing di sini. Saya untuk satu urusan, untuk satu keperluan kaum saya, tolong izinkan saya pulang sebentar untuk menyampaikan masalah ini dan nanti saya balik sini. Izinkan saya untuk pulang sebentar, nanti saya akan datang untuk dikesas. Kok tidak senang sendiri? Siapa yang bisa menjamin kamu? Apa kata anak muda tadi? Saya orang asing di sini. Saya tidak punya keluarga. Tidak ada orang yang akan bisa saya jadikan jaminan kecuali hanya Allah. Janji saya kepada Allah. Tidak bisa kata Umar. Tidak ada jaminan kan? Nanti tidak datang. Adalah Salman Al-Farisi yang bilang, ya Amirul Mukminin, saya penjaminnya. Marah Umar, waihak kata Umar. Tahu tidak kamu akibatnya? Kalau dia nanti tidak datang dalam waktu 3 hari, kamu yang akan dibunuh. Iya, tidak apa-apa katanya. Udah, karena ada yang penjamin, maka dia pulang. Sehari, 2 hari, tidak datang. Dari ketiga, lonjo datang. Lah siang, lonjo tiba. Salman lah agak mengigak kena olahraga nyenyo bukan kena bunuh. Tapi dia siap karena dia menjamin. Menjelang sore barulah ada nampak dari kejauhan orang yang terbirik-birik lari dengan jalan kaki sambil minta maaf. Karena di jalan saya memacu kuda saya untuk secepat mungkin sampai ke sini, dan pada akhirnya kuda saya lemah dan ia mati dan saya melanjutkan dengan jalan kaki, maka saya terlambat, tolong dimaafkan. Ada enggak yang seperti ini kalau bukan karena iman? Enggak ada. Maka pensyariatannya pakai kutiba alaikumul qisas. Ada kutiba yang sesudahnya,
kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah lil walidain. Ini persoalan wasiat. Wajib ditunaikan wasiat itu. Wasiat kapan kita tunaikan? Setelah pemilik harta meninggal. Paling mudah untuk meninggalkan wasiat karena pemiliknya sudah meninggal. Tidak kan ada yang menentui lah. Maka banyak orang menarik wasiat itu. Lah joleh wasiat ayar, kadang wakaf ayar ditarik begitu. Lah diwakafkan dia ayar, cuma ndak ada surat. Makanya perlu ikrar wakaf. Ini anak-anak yang durhaka pada orang tuanya, anak-anak yang hanya harta dalam pikirannya, ditarik semua wakaf bapaknya itu. Padahal harta milik bapak. Nah sekarang ada wasiat diperintahkan, dan wasiat itu adalah dilaksanakan setelah pemilik harta itu meninggal, dikerjakan oleh dia yang hidup. Maka perlu penekanan dengan kata kutiba. Setelah Ramadan setelah ayat puasa itu ada lagi kutiba. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kalian untuk qital, untuk berperang. Mungkin kalian membencinya, wa huwa kurhul lakum. Tapi berapa banyak yang kita benci ternyata itu baik, dan banyak hal-hal yang apa namanya yang kita sukai ternyata itu adalah yang ada padanya adalah kebaikannya. Jadi ketika dikatakan wa huwa kurhul lakum, berarti kita cenderung untuk menghindar berperang. Banyak orang cenderung untuk menghindar. Enggak tahulah kalau kita lah sekarang nih yang hidup pada masa Nabi disuruh berperang, ikut enggak kita kira-kira berperang? Belum tentulah. Harapan awak tentu ikut kan? Karena memang wa huwa kurhul lakum. Sekarang untuk ibadah puasa digunakan kata kutiba. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Yang ternyata memang betapa banyak orang yang mudah untuk meninggalkan puasa. Kadang bangga pula dia dengan meninggalkan puasanya itu, padahal dia tidak menyadari pada saat dia tidak berpuasa dia adalah mendurhakai Allah, padahal dia sedang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak kita yang tidak sadar pada saat kita bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang membutuhkan Allah. Kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Sekecil apapun perbuatan dosa yang kita lakukan, sekecil apapun perbuatan yang bisa kita lakukan, hanya bisa karena Allah yang mengizinkan. Ini tangan yang masih bisa bergerak karena Allah yang masih mengizinkan. Satu saat kalau kata Allah, udah cukup, sebelah badan kamu aja bergerak sekarang, sebelah sudah habis tugasnya, tidak bisa bergerak lagi badan separuh. Satu saat kalau kata Allah, udah semuanya berhenti, mati kita. Dan ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu penekanan kata kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa, memang adalah untuk sesuatu yang kalau kita lihat ayat-ayat yang tadi itu sesuatu yang kita cenderung untuk meninggalkan, bahkan termasuk ibadah puasa. Tapi dengan adanya iman yang kuat, yakinlah tidak akan orang-orang beriman itu dengan imannya yang kuat itu dia tidak akan mudah untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu penyesalan di diri dia setiap kali dia melakukan satu dosa atau satu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga mengatakan bahwa puasa itu bukanlah pensyariatan yang tiba-tiba baru ada pada masa Nabi Muhammad, tetapi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini juga sudah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. Diingatkan oleh Allah bahwa puasa ini bukan kalian aja, ini dari dulu juga sudah. Biasanya sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk semua nabi
itu dikarenakan oleh sesuatu itu memiliki keutamaan dan kedudukan. Kalau kita lihat rukun Islam secara keseluruhan, rukun Islam itu semua sudah ada pada masa sebelumnya. Bukan hanya ada pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas ia dijadikan tiang. Pantas ia untuk dijadikan pilar. Salat, puasa, zakat, haji, itu bukan baru ada pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji itu sudah ada pada masa sebelumnya. Bahkan perintah haji itu sudah dimulai oleh Nabi Ibrahim ketika ia berhasil membangun Ka'bah bersama Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa adzin finnas. Adzin finnas, panggil manusia bil haji untuk melaksanakan haji. Ada kadang orang yang salah arti. Diartikannya azin itu azan. Azankanlah orang yang berangkat haji, sehingga kalau mau berangkat diazankan. Ini ayatnya. Wa azin finnas. Padahal azin tu azan tu al-i'lam, a'lim, akhbirhum, seru mereka, panggil mereka. Bukan ayat itu memerintahkan azan untuk kloter yang berangkat. Nah, jadi sebelum sopir menggas suazan dulu, ada pakai ayat yang tadi. Itu salah tempat. Baik, ikhwati fillah, sedikit lagi. Satu kata terakhir biar tidak terlalu lama. Karena kalau terlalu lama nanti seharusnya setengah juz jadi seperempat jadi. Tapi satu kata lagi, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. La'alla dalam ilmu nahu itu sebuah huruf yang faedahnya adalah lit taraji wa tawaqqu'i. At-taraji wa tawaqqu'i itu artinya adalah harapan yang mungkin untuk dicapai. Itu pakai la'alla. Tapi kalau laita, ya laitani kuntu turaba umpamanya. Kata laita itu tamanni yang tidak mungkin untuk diharapkan. Kalau la'alla itu harapan yang mungkin dan itu bisa tercapai. Maka la'allakum sesungguhnya itu adalah harapan dari ibadah puasa itu sendiri. Untuk itulah kita berpuasa. Kita diharapkan untuk menjadi orang yang bertakwa. Apa ketakwaan itu? Secara sederhana, Umar bin Al-Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang makna takwa. Apa makna takwa itu? Kata Ubay, ya Amirul Mukminin, kamu pernah hendak melewati sebuah jalan berduri? Pernah hendak melewati jalan di mana jalan itu jalan berduri? Pernah katanya. Bagaimana kamu melewati jalan berduri? Apa yang kita lakukan kalau kita berada di sebuah jalan yang banyak ranjau di situ? Setiap langkah kita akan berhati-hati. Famshi kamashin fawqa syauki yahdharu ma yara. Berjalanlah seperti orang berjalan di atas jalan berduri, dia selalu waspada dalam setiap langkahnya supaya tidak kena duri. Ternyata itulah ketakwaan, zakat tuqah. Itulah ketakwaan itu. Jadi wiqayatun nafs min nari jahannam. Kita menjaga diri kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama yang harus kita jaga diri kita ini adalah dari perbuatan syirik. Menjaga diri kita untuk tidak terjebak kepada perbuatan syirik. Kenapa demikian? Karena syirik itu membuat kita tidak lagi pantas untuk masuk surganya Allah, tapi hanya pantas untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Barang siapa yang syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempatnya hanyalah neraka.
wa ma lidh-dhalimina min ansar. Tidak ada dia akan punya penolong lagi. Oleh karena itu, ketika dikatakan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang bertakwa. Yang pertama sekali yang harus kita jaga diri kita dalam kehidupan ini adalah untuk tidak terjebak kepada perbuatan syirik. Karena ini yang benar-benar wiqayatun nafs, menjaga diri kita. Sekarang perbuatan syirik itu sudah mulai didangkalkan bentuk-bentuknya. Ada hal-hal yang nyata-nyata adalah perbuatan syirik, tapi ingin itu tidak dianggap sebagai sebuah kesyirikan. Dengan ibadah puasa, tentu kita akan lebih berhati-hati dalam segala hal. Jangankan untuk hal-hal yang syirik yang nyata-nyata terang haramnya datang dari Allah, untuk hal-hal yang sederhana, kesalahan-kesalahan kecil pun ibadah puasa akan membantu kita untuk menjaga diri darinya, karena ibadah puasa benar-benar akan membuat kita merasa diawasi, merasa kita diintip dan diintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat dimanapun kita berada. Puasa ini akan mengajarkan kejujuran yang luar biasa. Jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada masyarakat. Puasa akan mendidik itu. Kita sering mendengarkan contoh barangkali, dan saya juga sering menjadikan itu sebagai contoh. Kalau seandainya ada air, lalu kita merasa haus, tapi kita sedang berpuasa, tidak ada siapa-siapa di situ. Akankah kita meminumnya? Jawabannya tidak. Ibu-ibu barangkali sedang mempersiapkan makanan di dapur untuk berbuka, sendiri dia di dapur itu. Itu saat-saat detik-detik paling lapar itu, menjelang berbuka itu. Tidak ada orang. Akankah dia memakan lebih dulu makanan itu sebelum masuk waktu? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia sadar, dia benar-benar menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala mengintip dia, mengintai dia, menatap dia sementara dia dalam keadaan berpuasa. Kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang halal. Dalam Ramadan ini kita dilarang untuk melakukan perbuatan yang halal sebenarnya. Ini air ini halal nih, tapi saat kita berpuasa haram. Dilatih kita sebulan penuh, mampu untuk menahan diri dari yang halal. Tidakkah kita akan mampu menahan diri dari yang haram? Tentu akan lebih mampu lagi. Karena yang haram itu ndak pun puasa tetap diharamkan. Sekarang mampu kita menahan diri dari yang halal, maka untuk menahan diri dari yang haram pasti akan lebih mampu lagi, atau diharapkan lebih mampu lagi. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini sebagai tadabbur kita untuk satu ayat yang pertama dari rangkaian ayat-ayat Ramadan. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan tadi bisa kita pahami, dan mari sama-sama kita bangga dengan iman yang kita miliki. Jangan seperti orang-orang Yahudi yang selalu aja banyak tanya di hadapan perintah Allah dan perintah Nabi-Nya. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad dipanggil langsung sifat terbaik, maka kita buktikan bahwa kita adalah benar-benar orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu lama. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.